Lagi, DKI Jakarta kembali menerapkan PSBB setelah dilaporkan bahwa pertumbuhan kasus positif COVID-19 meningkat secara drastis. Dalam beberapa waktu setelah PSBB transisi sebelumnya dicabut pada 27 Agustus 2020 oleh Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Penerapan PSBB saat ini dikarenakan angka pertumbuhan kasus positif COVID-19 di daerah DKI Jakarta meningkat cukup signifikan. Hal ini terlihat pada pertumbuhan kasus yang sebelumnya terdapat 8.659 kasus positif per tanggal 30 Agustus 2020, meningkat hingga 11.245 kasus positif per tanggal 9 September 2020. Namun, hal lain yang seharusnya menjadi perhatian dari pemerintah DKI Jakarta dalam penanganan pertumbuhan kasus positif COVID-19 ini adalah bagaimana menjaga aturan hingga protokol kesehatannya berjalan. Hingga saat ini, masih banyak warga yang tidak memahami bagaimana PSBB ini bekerja. Hal ini dikarenakan tidak adanya sosialisasi yang tepat untuk mengawal berjalannya kebijakan ini. Bahkan, beberapa waktu sebelum Anies kembali meresmikan penarikan rem darurat PSBB, Presiden Joko Widodo muncul dengan solusi penerapan PSBM. PSBM merupakan singkatan dari pembatasan sosial berskala mikro atau komunitas, sebuah solusi baru yang sebenarnya dapat membingungkan masyarakat dengan istilah-istilah tersebut. Kembali ke penerapan PSBB darurat pada daerah Jakarta. Pada nyatanya, hal yang harus dilakukan pemerintah DKI Jakarta tidak bisa hanya sebatas membuat kebijakan dan membiarkannya berjalan sesuai dengan apa yang diatur di dalamnya. Akan tetapi, peran pemerintah harus lebih besar dari itu, seperti pengamanan, sosialisasi, hingga pengecekan berbagai tempat yang memang penuh dengan kerumunan. Apabila penerapan tersebut tidak dapat dilaksanakan, PSBB darurat hingga tarik rem pun tidak bisa menahan angka pertumbuhan COVID-19 ini. Pasalnya, masyarakat sudah mulai jenuh dengan keadaan hingga kesusahan untuk dapat bertahan hidup pada masa pandemi ini. Jadi, dengan penerapan PSBB itu sendiri, tidak akan banyak membantu apabila tanpa pengawasan. Namun saat ini, PSBB darurat telah resmi kembali diterapkan di daerah DKI Jakarta. Jadi, ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dalam penerapan PSBB kali ini. Seperti apa yang disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta, Anies, bahwa PSBB kali ini akan lebih ketat daripada PSBB transisi sebelumnya. Dalam rapat gugus tugas percepatan pengendalian COVID-19 di Jakarta tadi sore, disimpulkan bahwa kita akan menarik rem darurat, yang itu artinya kita terpaksa kembali menerapkan pembatasan sosial berskala besar seperti pada masa awal pandemi dulu. Pada pernyataannya, Anies menyebutkan dengan kalimat, "Kita akan menarik rem darurat." Dengan pernyataan tersebut, terbayang bukan bagaimana ketatnya PSBB kali ini? Tim dari Morel mencoba menyambangi beberapa daerah yang memang merupakan zona merah di DKI Jakarta guna melihat seberapa ketat penerapan PSBB kali ini. Beberapa daerah yang kami datangi seperti salah satunya daerah di Kelurahan Pelamampang hingga daerah Kelurahan Kuningan Barat yang merupakan zona hijau atau daerah tanpa pertumbuhan kasus COVID-19. Dari beberapa daerah yang kami datangi tersebut sama sekali tidak menggambarkan bagaimana penerapan PSBB secara ketat seperti yang dijelaskan oleh Gubernur Anies Baswedan. Ketika menyambangi salah satu wilayah dengan pertumbuhan kasus positif COVID-19, kami menemukan banyak pedagang pada pelataran jalan yang sama sekali tidak menggunakan masker atau tidak menjalankan protokol PSBB. Tidak banyak orang yang bisa kami tanyai seputar penerapan PSBB ini, karena kami pun harus tetap menjaga protokol agar tetap terjaga dari persebaran COVID-19 itu sendiri. Akan tetapi, dari daerah-daerah yang kami datangi tersebut sama sekali tidak menunjukkan perbedaan sebelum PSBB hingga setelah penerapan PSBB. Aktivitas masyarakat masih berlangsung seperti biasa. Hanya yang dibedakan di sini ialah beberapa orang masih menggunakan masker dan beberapa orang lainnya tidak sama sekali. Mungkin hal ini menjadi kewajaran bagaimana daerah-daerah tersebut menjadi zona merah
atau daerah dengan pertumbuhan COVID yang cukup tinggi. Pada situasi yang kami lihat, penerapan PSBB pada daerah-daerah di DKI Jakarta ini juga tidak bisa hanya mengandalkan kesadaran masyarakat semata untuk memutus rantai persebaran COVID-19. Setelah melihat bagaimana situasi beberapa daerah zona merah persebaran COVID-19, kami mencoba menyambangi daerah yang merupakan zona hijau. Pada daerah Kelurahan Kuningan Barat, terlihat sama dengan daerah sebelumnya. Warga terlihat tetap beraktivitas seperti biasa, tidak terlihat bagaimana PSBB dijalankan sebagaimana mestinya. Akan tetapi, pada daerah ini kami dapat menanyai salah seorang warga untuk menjelaskan situasi daerahnya. Oke, jadi gini, karena di sini mengikuti protokol semua dari pemerintah, makanya di sini nggak ada zona merah. Di sini ada pun zona merah, tapi masyarakat atau warga sini pun tetap mengikuti protokol semua dari pemerintah. Paling khususnya di sini kalau buat dari peran pemerintah, di sini kalau setiap pagi ada razia masker. Kemudian kalau nggak pakai masker nih di sini, ya paling disuruh nyapu jalan sih biasa. Kalau setiap pagi, kalaupun juga malam, kalau masih pedagang masih jam 10 ke atas pedagang masih ada ya, kemungkinan juga paling mungkin disuruh tuh udah gitu. Nah, kesimpulan dari beberapa daerah yang kami datangi tersebut, kami sama sekali tidak melihat bagaimana PSBB ini berjalan semestinya. Bahkan pada beberapa titik, kami menanyai warga sekitar untuk peran pemerintah dalam menjaga penerapan PSBB. Ternyata kami menemukan bahwa biasanya pihak terkait akan melakukan razia untuk daerah-daerah yang dilaporkan terdapat kerumunan. Hal ini menjadi kesalahan yang akan terus diulang oleh pemerintah daerah DKI Jakarta dalam menekan angka pertumbuhan COVID-19. Temuan-temuan lapangan yang telah kami dokumentasikan ini tidak bisa berbohong untuk menggambarkan bagaimana Jakarta dengan PSBB-nya. Pada bulan Juli lalu, Presiden Jokowi menjelaskan bahwa ia mengapresiasi kinerja beberapa kepala daerah dalam penanganan persebaran COVID-19. Apabila melihat daerah-daerah yang disebutkan oleh Presiden Jokowi sebelumnya, DKI Jakarta hingga Jawa Barat yang merupakan provinsi dengan anggaran penanganan COVID-19 terbesar tidak dapat menekan angka persebaran COVID-19 dengan baik. Melihat penanganan COVID-19 pada salah satu daerah yang disebutkan oleh Presiden Jokowi, yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta. Mengutip laman informasi COVID-19 di Yogyakarta, sejak terjadinya wabah virus corona di Indonesia yang dinyatakan sebagai bencana nasional, Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta telah menetapkan tanggap darurat. Arah kebijakan anggaran, pendapatan, dan belanja daerah atau APBD difokuskan untuk penanganan dampak COVID-19 sesuai dengan keputusan pemerintah pusat. Fokus kegiatan tersebut adalah bidang kesehatan, jaminan sosial masyarakat, serta bantuan untuk UMKM dan pelaku usaha kecil. Dilansir dari kompas.com, menjelaskan terdapat 7 langkah yang menjadi upaya penekanan persebaran COVID-19. 7 langkah tersebut diantaranya: pencegahan meliputi sosialisasi dan edukasi tentang COVID-19, penanganan medis dengan peningkatan sistem kesehatan, penanganan non-medis seperti kebutuhan pangan, ekonomi, atau sosial, anggaran yang berasal dari APBD Daerah Istimewa Yogyakarta termasuk dalam penyelarasan APBD kabupaten atau kota dan dana desa atau kelurahan. Gotong royong dari berbagai pihak, khususnya swasta dalam bentuk corporate social responsibility. Masyarakat harus disiplin menetapkan physical distancing dan pola hidup sehat. Setelah seluruh pihak berusaha, tentunya harus diiringi dengan doa. Salah satu langkah yang diterapkan oleh Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu pencegahan meliputi sosialisasi dan edukasi tentang COVID-19 yang dapat diikuti oleh Pemda DKI. Sosialisasi secara luas ke setiap lini masyarakat penting agar tetap menjaga kesadaran masyarakat
untuk mampu menjaga atau menjalankan protokol-protokol kesehatan guna memutus rantai persebaran COVID-19. Tidak ada aturan yang mampu berjalan dengan tepat tanpa adanya pengawalan dari pembuat aturan itu sendiri. Masyarakat yang saat ini dipusingkan dengan hilangnya sumber mata pencaharian, hingga tidak dapatnya memenuhi kebutuhan hidup selama pandemi, makin diperburuk dengan kebijakan-kebijakan yang tidak dapat memihak kepada mereka. Pemerintah diharapkan dapat membuat kebijakan yang tepat, tidak bertele-tele dengan istilah-istilah yang hanya akan memusingkan rakyatnya sendiri.